Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayya ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا وذوي أرحامنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا ومدرسينا ومدرساتنا ومن أحبنا ومن رحمنا ومن أحسن إلينا أجمعين. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Al-Fatihah. Semoga yang sakit di antara kita, apapun jenis penyakitnya, penyakit yang lama maupun penyakit yang baru, penyakit lahir maupun penyakit batin, penyakit yang nampak maupun yang tidak nampak, penyakit yang biasa maupun yang berbahaya, semoga Allah anugerahkan kesembuhan untuk kita dan mereka semuanya. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, Allah berikan kelapangan. Yang sedang menjalani hidup dalam keadaan musibah ataupun masalah apapun, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kejuaman padanya untuk kita dan mereka semuanya, kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, keselamatan, juga kebahagiaan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات alhamdulillah نتعلم مرة ثانية في هذه المناسبة وفي هذه الليلة باستمرار درسنا في درس الأسلوب العربي. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran uslub bahasa Arab. Dan pada minggu yang lalu kita sudah mencoba belajar merangkai kalimat yang terbuat dari ungkapan setiap atau masing-masing. Setiap, masing-masing, atau ditambah dengan kata memiliki. Dan sebelum itu saya akan coba buka whiteboard terlebih dahulu untuk melanjutkan. أنا أريد أن أكتب لكم أولا اليوم التاريخ الذي نحن في هذه الليلة. اليوم يوم الأحد التاريخ 12 من أكتوبر سنة 2025 ميلادية. Baik. Kemarin kita sudah sedikit belajar tentang ungkapan masing-masing. Masing-masing ya. Masing-masing atau setiap. Atau setiap. Masing-masing atau setiap. Ya, ini ungkapannya dengan cara menggunakan kata kullu. Saya akan coba buat dahulu. Misalnya begini. Setiap murid belajar dengan baik. Baik, perhatikan kata setiap itu sama dengan masing-masing. Jadi boleh juga ungkapan ini, masing-masing murid belajar dengan baik. Nah, ingat kata setiap atau masing-masing itu bahasa Arabnya adalah kulun. Semula ketika satu kata, maka menjadi kulun. Tetapi kata kulun seringkali, tidak harus selalu, tapi seringkali, kata kulun seringkali dijadikan mudhof kepada kata berikutnya. Maka ungkapan setiap murid, maka gabungkanlah kata kulun dengan tolibun. Murid, tolibun atau tilmidun. Nah, setiap murid berarti kulun ditambah tolibun, kulun menjadi mudhof, tolibun menjadi mudhof ilaih. Maka rangkaian kalimatnya adalah kullu tolibin. Kullu tolibin. Setiap guru, kullu ustadin. Setiap peniaga, pedagang, kullu tajirin. Setiap manusia, kullu insanin. Dan seterusnya. Kullu tolibin. Kalau mu'anats, kullu tolibatin. Nah, jadi kullu menjadi mudhof, tolibin menjadi mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih selalu majrur. Karena tolibin adalah kata mufrad, maka dibaca kasrah. Kullu tolibin. Nah, lalu berikutnya apa? Belajar. Belajar bahasa Arabnya apa? Nah, belajar ini kan kata kerja. Verb. Atau verb ya. Nah, karena kata kerja berarti fi'il, maka gunakanlah fi'il. Fi'ilnya boleh fil madhi atau fil mudhari'. Tidak mungkin amar atau nahi, sebab ini bukan perintah atau larangan. Nah, belajar bahasa Arabnya adalah ta'allama. Kalau fil madhi.
Mudhari'nya adalah yata'allamu. Berarti kalau kita mengatakan setiap murid belajar, maka kullu thalibin yata'allamu. Yata'allamu. Setiap manusia makan. Kullu insanin ya'kulu. Setiap manusia bernafas. Kullu insanin yatanaffasu. Saya tuliskan ya. Misalnya, kullu insanin yatanaffasu. Yatanaffasu. Yatanaffasu artinya bernafas. Yatanaffasu. Kullu insani yatanaffasu. Setiap manusia bernafas. Setiap eh, setiap pedagang berniaga, berdagang. Kullu tajirin yattajiru. Ittajaro yattajiru. Ittajaro yattajiru artinya berniaga, berniaga atau berdagang. Kullu tajirin yattajiru. Kullu insanin yatanaffasu. Kullu talibin yata'allamu. Talibin, insanin, tajirin adalah kata mudzakkar. Nah, jika kita ubah talibin menjadi muannas, maka menjadi kullu talibatin, dan fiilnya tentu saja sesuaikan muannasnya. Jadi tata'allamu. Maka kullu talibin ya kullu talibatin muannas ya. Kullu talibatin tata'allamu. Adapun kullu insanin, insan tidak boleh ditukar menjadi insanatin. Insan itu jenis makhluk. Sehingga makhluknya ada manusia laki-laki, ada manusia perempuan. Nah, kalau kita mengatakan insan, itu manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Maka insan itu boleh laki dan boleh perempuan. Nah, karena itu maka insanun tidak ada insanatun. Tetapi kalau mar'un, itu ada mar'atun. Tetapi insanun tidak ada insanatun. Nah, sehingga kullu insanin yatanafasu. Yatanafasu tetap menggunakan huruf ya, huruf mudhora'ahnya ya, bukan tatanafasu, karena insanin secara lafaz adalah kata muzakkar. Makanya yatanafasu tetap menggunakan domir huwa. Adapun yang di bawah kullu tajirin, kalau kita ubah menjadi muannas menjadi kullu tajirotin. Ya tajiru ketika muannas menjadi tat tajiru. Kullu tajirotin tat tajiru. Nah, baik Bapak Ibu semua. Kullu ini tidak ada muannas. Kullu talibin, kullu mudhof. Talibin mudhof ilaih. Talibin mudzakkar. Insanin mudzakkar. Tajirin mudzakkar. Kata kullu talibin, kullu insanin, kullu tajirin. Nah, lalu bagaimana jika talibin atau mudhof ilaihnya, insanin, tajirin ditukar menjadi muannas? Talibatin, tajirotin. Apakah kullu berubah menjadi kulatu? Tidak. Kata kullun hanya satu saja. Kullun, tidak ada mu'annas, tidak ada kullatun, tetapi hanya kullun saja. Dan kata kullun bisa digunakan atau bisa dimudhofkan kepada kata mudzakkar dan juga bisa dimudhofkan kepada kata mu'annas. Karena kata kullun itu kata yang netral, bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk mu'annas. Oke ya. Baik, kita kembali ke kalimat atau jumlah yang pertama. Kullu talibin yata'allamu. Setiap murid belajar. Nah, lalu bagaimana ungkapan dengan baik? Nah, kemarin sudah kita sampaikan. Dengan baik itu kalau kita terjemahkan satu persatu, dengan itu kan bahasa Arabnya bi. Baik itu bahasa Arabnya jayidun. Nah, kalau kita hanya belajar mufradat, mungkin kita akan menerjemahkan bil jayidi. Ungkapan dengan baik itu mungkin kita akan menerjemahkannya dengan bil jayidi. Kalau kita hanya belajar mufradat. Atau kalau kita hanya belajar nahwu. Atau kalau kita hanya belajar sorof. Tetapi kalau kita sudah belajar uslub,
Maka ungkapan dengan baik itu tidak hanya atau tidak menggunakan bil jayyidi, tetapi kata dengan baik cukup menggunakan hal, menceritakan keadaan. Nah, Jayidan. kalau hal berarti isim mansub, Hmm. maka kata jayyidun ditukar menjadi hal, Jayidan. menjadi mansub, maka cukup gunakan kata jayyidan. Jayidan. Nah, jayyidan ini maknanya dengan baik. Meskipun Indonesianya ada kata dengan, bahasa Arabnya tidak usah, tidak perlu atau tidak payah ada bi, cukup jayidan saja. Duduk dengan baik, ijlis jayidan, ta'alam jayidan, idhab ila fasli jayidan, iqra kitabaka jayidan, uktub ar-risalata jayidan. Cukup jayidan. Begitu ya. Nah, jadi ungkapan setiap itu bisa atau menggunakan kata kullu dan dimudofkan kepada kata sesudahnya. Nah, ini yang pertama yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, berikutnya yang kemarin sudah kita pelajari juga, bagaimana kalau ungkapan setiap itu ditambah dengan memiliki. Oke, saya akan buat contoh gambaran dua contoh kalimat. Tadi setiap murid. Setiap murid belajar dengan baik. Nah, lalu yang contoh kalimat yang kedua, setiap murid. Nah, ada kata memiliki. Setiap murid memiliki buku yang bermanfaat. Misalnya ya, buku yang bermanfaat. Nah, dua contoh kalimat ini ada perbedaan kata memiliki. Kalau yang pertama tadi sudah kita buatkan contohnya, bahasa Arabnya adalah kullu tolibin, kullu tolibin yata'allamu jayidan. Kullu tolibin yata'allamu jayidan. Nah, dalam contoh kalimat yang pertama atau jumlah yang pertama, di sini tidak ada unsur memiliki. Nah, sedangkan dalam contoh kalimat yang kedua, ada kata memiliki. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara mengungkapkan kata memiliki, itu gunakan huruf li. Li itu artinya memiliki. Kalau ungkapan saya memiliki, maka ungkapannya menjadi li. Kamu memiliki laka. Dia memiliki lahu. Li, laka, lahu. Nah, huruf li tempatkan di awal sebelum subjek yang memilikinya. Saya, ya. Nah, menerjemahkan ke bahasa Arabnya bukan ya dulu, tapi lam dulu. Maka menjadi li. Kamu memiliki, maka munculkan la dulu atau li dulu, kemudian baru ka. Sehingga laka bukan ka li. Begitupun lahu bukan hula, tapi lahu. Nah, sekarang bagaimana kalau kalimatnya setiap murid memiliki? Nah, sama dengan li, laka, lahu, lana, lakum, dan sebagainya. Maka ungkapan setiap murid memiliki juga tempatkan kata li sebelum kata setiap murid. Setiap murid tadi bahasa Arabnya apa? Kullu tolibin. Setiap murid bahasa Arabnya adalah kullu tolibin. Kullu tolibin. Setiap murid kan? Nah, sekarang ungkapan memiliki. Bagaimana memiliki? Nah, gunakan kata li untuk makna memiliki. Lalu di mana menyimpan kata li? Sama dengan laka, lahu, li-nya ditempatkan di awal. Setiap murid berarti kata memilikinya sebelum kata kullu tolibin. Dan kata kullu tolibin ini mudhof ilaih kan? Dan huruf li itu adalah huruf jar. Sehingga masukkan kata li pada kata kullu tolibin.
Nah, karena li adalah huruf jar, maka semula kullu lu dibaca dhammah, karena diawali oleh huruf jar li, maka kullu berubah menjadi kulli, sehingga menjadi likulli tolibin. Nah, likulli tolibin artinya setiap murid memiliki. Kulit tolibin setiap murid, li memiliki. Jadi menerjemahkannya setiap murid memiliki. Bukan memiliki setiap murid, tetapi setiap murid memiliki. Lalu bagaimana ungkapan buku yang bermanfaat? Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kitabun. Sedangkan yang bermanfaat bahasa Arabnya adalah nafi'un. Tuh, mudah saja. Nah, inilah contoh kalimat yang menggunakan kata setiap orang atau setiap manusia atau setiap murid memiliki kata masing-masing atau setiap kemudian ikuti yang memiliki, maka perhatikan cara menggunakan kata li pada ungkapan seperti ini. Nah, ini pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan, ada pertanyaan, boleh. Oke, kalau tidak ada Ustaz, soalan, ya Ibu ada. Ibu Sandia bagaimana? Setiap kali menggunakan kullu ni Ustaz ataupun likulli, mesti selepasnya menggunakan kalimah isim nakirah mufrad Ustaz. Baik, saya buka lagi kalimat yang tadi. Yang saya buka nomor berapa? Nomor halaman nomor 3 ya. Muka surat 3. Setiap kata kullu, maka sesudahnya selalu, tapi tidak harus, selalu menggunakan nakirah. Makanya kullu tolibin, kullu tajirin, kullu ustadin, kullu madrasatin. Setelah kata kullu, gunakan isim nakirah. Baik, saya ulangi lagi. Kullu tolibin, kullu tajirin. Ada lagi kullu, misalnya kullu masjidin, setiap masjid. Satu lagi misalnya kullu kullu tabibin, kullu tabibin. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita menggunakan kata kullu, maka mudhof ilaihnya kullu mudhof. Nah, sehingga setelah mudhof ada mudhof ilaih kan? Sekali lagi, kalau kita menggunakan kata kullu, maka mudhof ilaihnya atau kata sesudahnya setidaknya dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, menggunakan bentuk nakiroh, tolibin, tajirin, masjidin, tobibin. Nakiroh. Maksudnya nakiroh berarti tidak ada alif lam. Yang pertama. Yang kedua, mudhof ilaih dari kullu selalu menggunakan mufrad. Mufrad dan nakiroh. Mudhof ilaih dari kata kullu selalunya atau biasanya berbentuk kata mufrad dan nakiroh. Makanya silakan Bapak Ibu tengok, kalau kita menemukan kata kullu, maka mudhof ilaihnya selalu mufrad dan nakiroh. Sehingga tidak ada musanna dan juga tidak jamak. Tidak ada kita menemukan misalkan kullu talamidha, kullu asatiza, atau kullu tujarin. Ya, ya Ustaz. Kullu nafsin Ustaz. Kenapa Ibu? Kullu nafsin dha'iqatul Kullu maut. nafsin dha'iqatul mauti. Tuh, kullu nafsin, nafsin mufrad dan nakirah. Itu ya. Ya, ya. Atau begitu. Nah, apa arti dari kullu tolibin, kullu tajirin, kullu masjidin? Artinya setiap. Masing-masing. Masing-masing murid, masing-masing peniaga atau pedagang, setiap masjid, setiap dokter, dan seterusnya. Nah, tetapi Bapak Ibu semua,
Nanti tidak perlu heran kalau kita menemukan kalimat sesudahnya atau kalimat berikutnya, kata kullu boleh menggunakan ma'rifat. Kata kullu, mudhof ilaihnya boleh menggunakan ma'rifat. Tetapi kalau menggunakan ma'rifat, maka gunakan jamak. Misalnya kullu tulabi. Tuh. Tolibun mufrad. Jamaknya apa? Tulab. Tulab. Nah, kalau setelah kullu kita menggunakan kata ma'rifat, isim ma'rifat, kalau mudhof ilaih dari kullu itu ma'rifat, maka gunakan mudhof ilaihnya berbentuk jamak. Makanya kullu tulabi. Bukan kullu tolibi, tapi kullu tulabi. Jamak. Kalau kullu tajirin, kalau kita jadikan tajirin menjadi ma'rifat, bagaimana? Kullu Kullu tujar. Kullu tijari. jari. Kullu tijari. Kullu tujari. Kullu masjidin. Kullu Kullu masajidi. Kullul masajid. masajidi. Kullul masajidi. Ada alif lam, ma'rifat. Kullul masajid. Lalu kullu tabibin, kalau kita tukar menjadi ma'rifat, Kullu Kullu talibi. atibai. Tulab. tabibun jamaknya Atibba. Tibau. atibba'u. Jadi Oh. Atibai. ba'i. Tibai. Kullul atibba'i. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham? Nah, nanti ketika kita menerjemahkan kullu yang mudhof ilaihnya berbentuk nakirah dan mufrad, maka kata kullu diterjemahkan dengan setiap. Setiap murid, setiap pedagang, setiap masjid, dan seterusnya. Gunakan kata setiap atau masing-masing boleh. Setiap dan masing-masing sama. Masing-masing murid, masing-masing pedagang, masing-masing dokter, dan seterusnya. Kalau mudhof ilaihnya atau kalau mudhof ilaih dari kullu itu berbentuk nakirah mufrad, maka kata kullu terjemahkan dengan setiap atau masing-masing. Nah, lalu bagaimana cara menerjemahkan kullu ketika mudhof ilaihnya berbentuk ma'rifat dan jamak? Nah, kalau kata kullu mudhof ilaihnya berbentuk ma'rifat dan jamak, maka terjemahkan kata kullu menjadi semua. Tuh. Semua murid. Sekali Semua. lagi Ustaz, saya nak tulis. Kalau, ulangi ya. Kalau kata kullu diikuti mudhof ilaih berbentuk ma'rifat dan jamak, maka kata kullu diterjemahkan dengan semua. Bukan dengan masing-masing atau bukan dengan setiap. Itu cara mudah menerjemahkan kata kullu. Jadi, kalau kata kullu diikuti oleh mudhof ilaih yang mufrad nakirah, maka terjemahkan kullu dengan kata setiap Iya. atau masing-masing. Fahim tuh. Tetapi kalau kata kullu diikuti mudhof ilaih berbentuk jamak ma'rifat, maka kata kullu diterjemahkan dengan kata Semua. semua. Mudah kan? Mudah. Kullu tulabi, semua mahasiswa. Ungkapan ini seperti ini. Saya beberapa kali mengatakan di kelas ini ya. Ada syair yang begini kan. Eh, ini bisa dijadikan contoh untuk memahami bahasan malam hari ini. Ini saya dulu pernah tulis ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Nah, coba. Ini untuk mengingatkan bahasan kita tadi.
Nah, coba. In qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Di sini ini fa kullun nasi. Kullu mudhaf, an-nasi mudhaf ilaih. Perhatikan, ada kata kullu, ada an-nasi. Kullu kan tadi kita tahu artinya setiap atau masing-masing atau semua. Nah, tergantung lihat mudhaf ilaihnya. Setelah kullu ada kata an-nasi. An-nasi ini ma'rifat atau nakirah? Nah, jamak Ustaz. Makrifat. An-nasi ma'rifat kan? Makrifat Makrifat. dan iklam. An-nasi ini bentuk kata mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. An-nasi itu bentuk jamak, meskipun menggunakan wazan yang tidak seperti jamak, tapi maknanya ini jamak. An-nas, al-qaumu itu jamak. Makanya, karena kullu nasi, kata kullu diikuti oleh marifat jamak, nanti menerjemahkan kullu menjadi Semua. 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 Nah, sekarang kita artikan. In qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi khullani. In, jika, kalau, qalla sedikit, mali hartaku, Teku. fala khillun yusahibuni, maka tak seorang pun teman menemaniku, menyertaiku. Wa in zada mali, dan jika bertambah hartaku atau hartaku bertambah banyak, fa kullun nasi khullani, maka semua orang adalah temanku, mengaku temanku. Nah, ini ungkapan kata kullun nasi bisa dijadikan ingatan untuk memahami makna kullu ketika diikuti mudhof ilaih berbentuk ma'rifat dan jamak. Sedangkan kata kullu diikuti oleh mudhof ilaih yang berbentuk mufrad nakirah sangat banyak. Di Al-Quran kita temukan sangat banyak. Kullu insanin, kullu mar'in, kullu mri'in. Apalagi. Dan banyaklah yang lain-lain. Atau ada lagi nih, ungkapan yang lain dalam hadis Nabi, mumpung saya ingat. Ada hadis Nabi yang saya ingat temukan dalam Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ya. Kullu bani Adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Kullu bani Adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabuna. Kullu mudhaf. Bani Adama, coba Bapak Ibu tebak. Ini Bani Adama ini, Ke setiap anak Adam. Bani ini mufrad atau jamak? Ini mufrad. Bani mufrad atau jamak? Bani. Ibnun. Bani. Kalau jamaknya ibna. Bani. Jamak Ustaz. Jamak Ustaz. Banun. Semua jamak. Ibnun mufradnya. Banun banuani. Banun banuani. Jamaknya banuna. Tuh. Banuna. Pada saat mansub atau majrur menjadi banina. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Asalnya banun, lalu banuani, lalu banuna. Nah, pada saat banina dimudahkan kepada kata berikutnya, contohnya kata Adam, maka na di ujung ini mahdzuf, dibuang, hadfun nun. Sehingga semula adalah kullu banina. Tetapi karena dimudahkan kepada kata Adam, maka nunnya dibuang. Sehingga menjadi kullu bani Adama. Semula banina Adama, kemudian banina na-nya dibuang,
maka menjadi kullu bani Adama. Nah, Adama itu nama orang atau nama profesi? Nama orang. Orang. Nah, Nabi kalau orang Adam. ma'rifat bukan? Ma'rifah. Ya, marifat. Berarti bani Adam ini ma'rifat. Hmm. Meskipun kata bani tidak ada alif lam, tetapi karena bani Adama, bani dimudofkan kepada Adama yang ma'rifat, maka bani Adama ini juga ma'rifat. Dan bani adalah jamak. Bani Adama adalah ma'rifat dan bani adalah bentuk jamak. Nah, jadi menerjemahkan ini gimana? Kullu bani Adama, bagaimana menerjemahkannya? Semua. Keseluruhan Semua anak Adam. Adam. Semua anak Adam. Semua anak Adam. Semua anak Adam. Tetapi kalaupun kita menerjemahkan setiap anak Adam juga boleh. Sebab kalau kita memahami setiap kan berarti semuanya ya. Yalah, sama lah. Semua. Hanya Tak ada seninya aja. Seni tak ada. menerjemahkannya. Gitu. Khotta'un, apa khotta'un artinya? Salah, kesilapan, kesalahan. Orang yang Buat banyak silap. berbuat salah. Buat silap. Bersalah. Bersalah. Kalau orang yang bersalahnya satu kali, kalau orang berbuat salah satu kali itu bahasa Arabnya mukhtiun. Mukhtiun itu berbuat salah satu kali. Ini jamak kan Ustaz? Nah, kalau berbuat salahnya berulang-ulang, sering, itu khotta'un. Mukhtiun bersalah. Kalau khotta'un orang yang banyak berbuat salah. Mukhtiun orang berbuat salah. Kalau khotta'un orang yang banyak berbuat salah. Waktu itu Ustaz rumpun dua. Kenapa Ibu? Rumpun dua kan Ustaz yang kita belajar tuh. Khatta'un. Khotta'un rumpun berapa? Hah? Rumpun dua. Coba kalau kita tukar ke fil madi, khotta'un itu dari Khata. Jadi khata. khotta. Bersabdu. Khotta bersabdu. Kalau khotta bersabdu, oke, lalu hamzah pada khotta'un apa? Khotta'un hurufnya kho, to, alif, dan hamzah. Kalau khotta'un berasal dari kata khotta rumpun dua. Lalu hamzah pada khotta'un apa ini? Sebagaimana kata du'aun, coba tebak. Du'aun ini fil madinya apa? Da'a. Ya. Nah, du'aun ujungnya ada hamzah kan? Ya. Ya. Nah, hamzah ini ada pengganti dari alif pada kata da'a. Lalu kalau khotta'un, kalau hamzahnya dibuang sehingga menjadi khotta, lalu hamzahnya kenapa muncul? Nah, sehingga khotta'un bukan berasal dari khotta rumpun dua. Tapi kata khoto'a. Khoto'a. Ya. Sana. Rumpun berapa kalau gitu khoto'a? Kesalahan. Iya, khoto'a dia bersalah. Kalau kita ingat ke rumpun-rumpun dalam fi'il sulasi, khoto'a rumpun berapa? Satu. Rumpun Satu. satu, bukan rumpun seperti da'a, bukan. Nah, khoto'a ini sama dengan bari'a gitu ya. Bari'a. Ujungnya kan hamzah. Khoto'a ujungnya hamzah. Jadi Apa tuh ya? rumpun satu. Begitu. Ya, bagus ya. Ini bagian dari analisis ya. Alhamdulillah. Sudah, sampai di sini ada soalan? Ada Ustaz. Saya yang pertama tadi, Ustaz tarjim Melayu ya Ustaz. Saya tulis apa tadi? Yang qala mali fala khillun tu terjemahnya apa tadi Ustaz? Khillun. In qala mali, jika hartaku sedikit. Qalla sikit. Okey. Oh, ini sedikit dari kata qalil ya. Qala fil madi. Jika sedikit hartaku. In jika atau kalau. Qala sedikit.
Ingkola mali jika sedikit hartaku. Fala khilun fa maka la tidak ada khilun teman. Yusohibuni menemaniku. Jika hartaku sedikit, maka tidak seorang pun yang mau berteman dengan aku. Oh, khulli itu seorang. Khilun itu teman. Oh, teman. Khilun, Habis baru tahu tak? Khalilun. Khalilun, tahu Khalil? sikit. Bukan, Khalil itu teman Kan, dekat. Kalau teman sikit, teman rapat. teman rapat itu Khalilun. Hmm. Khalilun, Khalilullah. Ibrahim, Macam Khalilullah. Khalilullah. Nabi Ada Ibrahim. teman. Nabi Ibrahim. Teman rapat, teman dekat. Nah, Khalil, itu Khalil. Ninullah. Kalau sedikit atau sikit itu Khalil, qaf. ya kok. Yusohibuni, sohaba, yusohibu. Dari kata sohiba yashabu. Artinya menemani. Ada teman yang menemani. Iya. Namanya Jika hartaku sedikit, maksudnya jika aku miskin, maka tak seorang pun mau berteman denganku. Wenzada mali, dan jika bertambah hartaku, maksudnya hartaku bertambah banyak, atau jika aku kaya, fakulunasi hulani, maka semua manusia Berkawan dengan Menjadi temanku, Berkawan menjadi temanku, oh, berkawan denganku ya. mengaku temanku, Hmm. mengaku kawanku, mengaku teman karibku, mengaku teman rapatku. Gitu. makanya Fani jawab kepada ini Ustaz. Iya, fa-nya fa jawab. Falakilun fa-nya fa jawab dari in qala mali. Fakulunasi fa-nya fa jawab dari wa in zada mali. In kan harfus syarti. Ada syarti. Sudah ya? Sudah, falas. Fahimtu. Syukran Ustaz. Cukup ya? Cukup, Nah, Pak. oke. Kalau sudah paham, saya akan lanjutkan. Ini pelajaran yang kemarin. Ya, baik, silakan Ibu Sarifah dia, boleh. Ada izin dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Desa kami memiliki 2 sekolah dasar. Ini sudah kemarin. Berapakah sekolah dasar di desa kami? 2 sekolah dasar. Masing-masing sekolah memiliki 6 kelas. Nah, oke, ini kita tuliskan. Masing-masing. Bagaimana cara mengungkapkannya? Masing-masing sekolah memiliki 6 kelas. Nah, bagaimanakah cara menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Arab? Coba. Masing-masing sekolah bahasa Arabnya apa? Kullu. Kullu madrasatin ya. Kullu madrasatin. Tapi yang memiliki. Masing-masing sekolah kullu madrasatin. Terus memiliki apa tadi bahasa Arabnya? Likulli, Kulli kan? likulli Bahasa madrasatin. Arabnya apa? Li kan? Kulli madrasatin. Mana kita simpan li? Hmm. Sebelum Li. kullu. Di depan. Li Depan, duduk depan. pada kulli itu. Sebelum kulli itu. Nah, sebelum kulli. Maka kemudian menjadi likulli. Harokatnya berubah. Semula kullu madrasatin, karena diawali oleh li, maka menjadi likulli madrasatin. Mhm. Ini artinya setiap sekolah memiliki atau masing-masing sekolah memiliki atau mempunyai 6 kelas. Bahasa Arabnya apa 6 kelas? Sittatu fusulin. Usulin. Itu sitatun. Dimudofkan maka menjadi sitatu. Kita tu faslu. Fusulin. Jamak. Nah, jamak dari faslun adalah fusulun. Kemudian karena fusulun menjadi mudhof ilaih, Mulai maka berubah menjadi dari fusulin. ya, oke. Madrasatin, maaf. Likulli madrasatin sittatu fusulin. Paham ya? Paham, Pak. Likulli madrasatin sittatu fusulin. Oke. Berikutnya saya tambahkan lagi berupa pertanyaan. Berapakah, maaf, berapa kelaskah
Berapa kelaskah masing-masing sekolah memiliki? Masing-masing sekolah memiliki. Bagaimana pertanyaan ini kita buat? Kam. Kam faslan. Kam faslan. Setelah kam nakiro ya, Ya. No. Ya, mansub. mansub. Karena menjadi tamyiz. Ya, Kam faslan, kam baitan, kam masjidan, kam madrasatan, kampungan, kam faslan. Saya ingat gunakan kata istilah kampungan untuk mengingat teori kam faslan, kam masjidan, dan seterusnya. Berapa kelaskah kam faslan? Masing-masing sekolah memiliki likulli madrasatin. kam faslan likulli madrasatin. Tuh. Kulli madrasati. Udah kan? Ya, insyaallah. Kam faslan likulli madrasatin. Apa jawabannya? Jawabannya masing-masing sekolah memiliki 6 kelas, sama dengan tadi. Sama yang tadi, Ustaz. Jawabannya ini ya. Ya. Kampaslah. Berapa kelas masing-masing sekolah memiliki? Jawabannya masing-masing sekolah memiliki 6 kelas. Berarti jawabannya ikut 5 terus satin. Sittatu fusulin. Fusulin. Oke ya? Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan berlatih sebentar membuat kalimat masing-masing memiliki dengan adat ma'dud. Adat ma'dud masih ingat tidak? Ingat? Ya, adat ma'dud ini ada 6 kelas. 6 itu kan bilangan. Ya. Bahasa Arabnya adadun. Kelas itu berarti yang dibilang, berarti ma'dudun kan? Ya. Kita dulu sudah belajar ini. Ya, kalaupun nanti ada yang lupa-lupa, tak masalah. Nanti kita belajar lagi. Nah, sekarang kita coba berlatih menggunakan kalimat masing-masing ditambah memiliki dan ditambah dan ma'dud. Kita berlatih dahulu. Mungkin 3 atau 5 orang di antara Bapak Ibu. Silakan buatkan kalimat dari masing-masing atau setiap. Kemudian ada memiliki, kemudian ada adat ma'dud. Adat ma'dudnya boleh satuan, boleh belasan, boleh puluhan, boleh ratusan. Yang Bapak Ibu masih ingat. Tapi kalau misalnya kita menggunakan di bawah 10 dulu boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh. Sampai 10 dulu. Nanti yang lainnya kita bisa tambahkan pada waktu yang lain. Baik, silakan siapa yang mau coba buat kalimat? Saya Masing-masing. coba, Ustaz. Bagaimana Ibu? Ibu Saya Salam Haru? coba. Ya, silakan Ibu Salam Haru. Likulli baitin. Likulli baitin, baik. Sekejap, sebentar, Ustaz. Salah satu abwabin. Nah, likulli baitin salah satu abwabin. Tuh, betul. Likulli baitin salah satu abwabin. Salah satu adat abwabin ma'dud. Ma'dudnya berupa mudhof ilaih. Makanya asroh karena abwabin ada mudhof ilaih. Salah satu adalah mudhof. Begitu ya. Mantap, bagus. Selamat Ibu Salam Harun. Alhamdulillah. Amin. Mumtaz. Berikutnya lagi siapa mau coba? Coba Ustaz. Ibu misal mas. Likulli zaujatin. Zaujatin, baik. Zaujatin nanti hamsatu abna Likulli zaujatin khamsatu abnain. Betul. abna'i. Betul Ustaz? Abnain, betul. Banyak isteri Ustaz. Apa nih artinya nih, Bu? Likulli zaujatin khamsatu abnain. Tiap isteri punya 5 anak. Isinya ada berapa? Ada berapa ramai? Isteri ada 3. Nah, isinya 3, anaknya 5. Berarti Anak berapa? 5, 15. Likulli Jadi zaujatin. boleh cakap kullu hamsa asyar. Kullu hamsata asyara. Jami'uhum.
Oh Jami'uhum, kan, jami'uhum tak boleh kata kullu juga kan? jami'uhum misalkan ya. Jami'uhum khamsata asyara ibnan. Benar. Ya. Likulli zaujatin khamsatu abna'in. Setiap istri memiliki 5 anak. Laki-laki ya, 5 anak laki-laki. Anak lelaki. Istrinya ada 3. 3 kali 5 berarti 15. Berarti kulluhu atau jami'uhum Oh jami'. Ingat saya khamsata kullu. asyara. Ya, saya tuliskan ya. Jami'uhum berarti semuanya. Jami'uhum khamsata asyara ibnan. Di Malaysia ada ya yang memiliki anak sampai 15 orang ya? Ada Ustaz. Ada ya. Jami'uhum boleh atau kulluhum boleh? Saya ingat kulluhum. Kulluhum khamsata asyara. Kulluhum, hum kan Setiap makrifat. setiap nangan. Okey. Bukan, karena hum itu kan ma'rifat. Ya. Hum kan jama, maka maknanya menjadi semua. Kulluhum semuanya, khamsata asyara ibnan. Mana hum ni pada abna dia lah. Dia pergi pada abna Ustaz. Pada makna Mm-mm. khamsata asyara ibnan. Kulluhum khamsata asyara ibnan. Bagus Ibu Misalma, alhamdulillah. Sudah paham berarti ya sekarang ya, alhamdulillah. Baik, berikutnya siapa lagi mau coba? Cuba Ustaz. Ya, Ibu Salma Harun, sekarang Ibu Sa'adiyah Ustaz Harun. dia Harun. Dia beradik Ustaz. Ya, kakak beradik. Satu Rupanya Singapura, satu kalau Malaysia. saya gunakan kalimah 40 pelajar, dia jadi apa itu, tamyiz ke apa Ustaz? Coba, iya, tamyiz, coba bagaimana? Kulli faslin Ada mempunyai. likulli faslin likulli faslin arba'ina taliban. Saya rasa macam tamyiz. Likulli faslin Arba'ina ke arba'una Ustaz? arba'una mubtada makhor. Mubtada. Oh yalah mubtada makhar. Likulli faslin khobar muqaddam. Iya. Betul. Lalu Jadi setelah khobar muqaddam berarti mubtada makhor. Mubtada ya. makhor rafa kan? Ya. Likulli faslin arba'una taliban. Taliban. Nah, taliban ini tamyiz ya. Tamyiz. Saya ingat Kalau macam Ma'dud selepas bilangan puluhan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, maka ma'dudnya tamyiz. ya. Tamyiz itu adalah isim mufrad, nakirah, mansub. Mufrad, taliban mufrad kan? Nah, Nakirah, taliban tidak ada alif lam, maka nakirah kan? Dan taliban itu mansub, fathaten. Yaitu ciri dari tamyiz. Nakirah, mufrad, nakirah, mansub. Ya, bagus. Tetapi sekarang lihat, Ibu Mas Adi Harun, apa artinya ini? Likulli faslin arba'una taliban. setiap kelas memiliki 40 orang pelajar. Ya, setiap kelas memiliki 40 orang pelajar. Boleh ini kalimat ini bisa kita buat. Tetapi mungkin kalau untuk ini lebih tepatnya di dalam setiap kelas mungkin ya. Oh, di dalam. Nah, kalau di dalam berarti fi kulli faslin. Tuh. Fi kulli faslin. Ini lebih tepat. Fi kulli faslin. Di setiap. Kalau likuli kan setiap kelas memiliki. Nah, Ya. kalau ini di dalam kelas, di dalam setiap kelas ada 40 murid. Maka bisa gunakan fi. Fi kulli faslin arba'una taliban. Tuh, begitu. Arba'una taliban. Oke, bagus. Selamat Ibu Sa'adiyah Harun. Alhamdulillah. Ustaz. Ya, sama-sama. 2 orang lagi siapa mau coba? Silakan. Munira coba Ustaz. Ibu Munira, silakan. Fi kulli faslin. Li atau fi? Fi. Oke. Fi kulli Fi faslin. kulli faslin Salah satu salah satu mirwahat
Mirwahatin. Mirwahatun muannas atau mudzakkar? Muzakkar. Muannas. Muannas. Maka bukan salah satu. Salasu. 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 Kulli faslin salasu. Salasu. Mirwahatun apa? Mirwahatun. Mirwahatin. Ya, jamannya adalah boleh gunakan mirwahatun, tapi juga boleh gunakan Marawihu. marawiha. Wiha. Fi kulli faslin salasu marawiha. Jamak dari mirwahatun. Apa tuh mirwahatun? Kipas. Kipas Pas. mirwahatun. Kipas angin tuh bahasa Melayu juga kipas angin ya? Betul. Marawih. Marawiha. Oke. Ini pun maknanya di setiap kelas ada 3 kipas angin. Baik, satu lagi. Siapa mau coba? Ya, Ibu Munira, selamat. Ibu Masna, silakan Ibu. Likulli ta'iratin Likulli ta'iratin. ishruna Ya. kursiyan. Ya, likulli ta'iratin isruna kursiyan. Mantap Ibu Masna. Alhamdulillah ini betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Likulli ta'iratin isruna kursiyan. Kursiyan adalah tamyiz. Karena apa? Karena kursiyan adalah ma'dud bagi kata isruna. Bilangan 20 itu maka ma'dudnya tamyiz. Makanya kursiyan. Dan tamyiz itu berbentuk mufrad, nakiroh, mansub. Kursiyan udah betul. Bagaimana Bu artinya ini, Bu Masna? Maknanya apa? Tiap-tiap kapal terbang mempunyai 20 kursi. Iya, setiap kapal terbang memiliki atau mempunyai 20 kursi. Ini VIP Kapal terbangnya punya. kecil. Kau terbang VIP ni Ustaz. Ya, jet plane Jet. ya. Private Iya. jet. Private jet ya, Pak. Betul, private jet. Private jet. 20 je. Ya, untuk Kapal private terbang jet. ada ratus, Ustaz, orangnya kursinya bukannya 20. Ini boleh. Private Kita jet. private jet kita jet, ke Singapura betul. ni naik private jet. Kalau ishruna ni Ustaz untuk hot seat aja Ustaz. Kenapa Ibu? Kalau ishruna ni untuk hot seat ada 20. Istilahnya 20 ya, kenapa? Dia kalau kapal terbang tu dia ada business class, ada hot seat, ada ekonomi. Kalau Oh, ishruna hot ni seat. hot seat dia. Hot seat. Hot seat. Yang duduk depan Ustaz, hot seat. Iya, iya, iya. Iya, hot seat ya untuk special class ya. Ya. Dia bukan special Ustaz. Special class dia business class. Dia Business lepas class. business First class class ya, first class ya. ada macam second class lah. Tapi kalau ekonomi tu third class lah. Iya, oke. Baik, selamat Ibu Mas. Alhamdulillah, mumtaz. Nah, bagus banget, cukup tentang cara membuat kalimat dari kuli, kemudian nakiroh, lalu berikutnya diikuti dengan diawali oleh huruf li atau di sini ada huruf jar ya. Baik, bagi semuanya ini kata kullu diikuti oleh mudhof ilaih nakiroh. Nah, sekarang coba Bapak Ibu berlatih 5 orang lagi membuat kata kullu dan mudhof ilaihnya berbentuk ma'rifat jamak. Siapa mau coba? Oh semua ya, semua tadi. Siapa yang akan buat kalimat kata kullu diikuti mudhof ilaih berupa jamak dan ma'rifat? Buatkan kalimatnya. Agar semuanya bisa, agar kita bisa. Agar kita boleh untuk membuatnya. Siapa gerangan yang nak coba membuat kalimat dari kata kullu diikuti oleh ma'rifat jamak? Saya beri contoh dahulu ya. Saya beri contoh, misalnya begini. Kullu tujari
yadhabuna. Kullu tujari yadhabuna ila suqi sobahan. Oh. Kullu tujari yadhabuna. Yadhabuna jama' ila suqi sobahan. Sudah. Simple. Berikutnya siapa mau coba? Siapa? Setelah kulu menggunakan mudhaf ilaih ma'rifat dan jama'. Siapa mau coba? Ibu Nazira silakan Ibu. Cuba Zat Ya. Kullu talamizi Kullu talamidi ya, baik. mujtahiduna. Kullu talamidi mujtahiduna. Oke, sudah betul. Ada tambahan? Tak ada itu je. Tak ya, sudah cukup. Alhamdulillah. Betul. Kullu talamidi mujtahiduna. Semua murid rajin. Oke, tayyib. Selamat Ibu Nazira. Berikutnya siapa lagi mau coba? Saya cuba Ustaz, tapi nanti yang Ustaz Ustaz Harun. betul. Uslubnya Ustaz betulkan ya. Ya. Kullul insani. Nah, kalau insan itu biasa digunakan mufrad. Kalau Ibu mau gunakan jamak annas, gunakan. Gunakan. Kullu annas ya Ustaz. Kullun nasi. Kullun nasi yajibu Terus? yajibu an yusallu khamsa marratin fil yaum. Nah, begini. Yajibu artinya wajib. Wajib. Apa yang wajib? Sholat Pandai. 5 kali kan? Ya. Nah, maka kalimatnya gunakan kata yajibu dahulu di awal. Oh, Nah, yajib. begini kalimatnya. Yajibu. Yajibu. Nah, selepas kata yajibu harus ada kata ala. Jadi yajibu ala kullin nasi itu. Yajibu ala kullin nasi an yusallu tuh. An yusallu Khamsa khamsa marratin maratin fil yaum. fi yaumin wa lailatin. Ah, Bukan hanya fil yaum fil yaum. wa lailatin. Fil yaum 5 kali itu sehari semalam atau sehari aja? dari semalam. Sehari semalam. Yang siang ada 3, yang malam ada 2. Atau bagaimana? Betul lah. Atau terbalik. Malam ada 3, Siang siang ada ada 2. Mana betul? dua betul. Subuh itu siang atau malam? Subuhnya malam lagi Ustaz. Maghrib itu siang atau malam? Petang ya? Malam. Petang. Jadi kalau gitu 3 waktu malam, 3 kali malam hari, 2 kali siang hari, begitu ya? Tapi selalunya maghrib tu diistilahkan malam. Petang tu dah masuk malam. Subuh? Subuh malam. Subuh malam siang. juga. Masih Oh, gelap ya. Ya, jadi Masih 3 gelap. kali sholat dalam malam hari dan 2 kali sholat dalam siang hari. Begitu ya? InsyaAllah. Oke, sudah cukup. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Masih ada lagi, belum selesai. Nah, berikutnya. Masing-masing sekolah punya 6 kelas. Nah, berikutnya. Nah, ini lanjutannya. Masih belum selesai tentang kata masing-masing. Kita berlatih lagi kata yang lain. Bagaimana bahasa Arabnya? Silakan Bapak Ibu tengok. Masing-masing kelas. Nah, ini baru lagi. Terdiri dari. Tuh. Terdiri dari. Ini baru. Terdiri dari 10 murid laki-laki dan 10 murid perempuan. Coba, bagaimanakah bahasa Arabnya? Nah, saya beri contoh dulu. Terdiri dari itu bahasa Arabnya
Kalau menggunakan fi'il, maka takawana. Fil madi, takawana. Dari kata kana yakunu, tambahkan ta dan tasdid pada ain fi'il sehingga menjadi takawana. Takawana fil madi. Kalau mudhari bagaimana? Yatakuna Ustaz. Betul. Yatakawwanu. Yatakawwan. Yatakawwanu. Oh. Takawwana Betul. yatakawwanu. Tafakkaru Yatakawwan. yatafakkaru. Ta'awwana yata'awwanu. Yatak. Tajawwala yatajawwalu. Tahawwala yatahawwalu. Dan seterusnya. Lalu kalau kita ubah menjadi isim fa'il bagaimana? Ya. Mutakawwinun. Mutakawwinun. Nah, ini. Takawwana yatakawwanu. Isim fa'ilnya mutakawwinun. Tanassara yatanassaru. Isim fa'ilnya mutanassirun. Tajamma'a yatajamma'u. Isim fa'ilnya mutajammi'un. Nah, begitu ya. Ungkapan kata terdiri dari, itu bahasa Arabnya gunakan kata takawwana, yatakawwanu, mutakawwinun. Dan kita boleh gunakan fi'il madi, boleh gunakan fi'il mudhari, juga boleh gunakan isim fa'il mutakawwinun. Nah, sekarang kita akan coba contoh membuat kalimat ini dari fi'il madi dulu misalnya ya. Nah, kalau fi'il madi misalnya begini. Takawwana, masing-masing kelas, apa kelas? Masuk kan? Faslin. Jadi Usulin. masing-masing kelas ada kullu faslin kan? Ya. Kullu faslin. Takawwana kullu faslin. Takawwana kullu faslin. Nah, setelah kata takawwana harus diikuti oleh min. Tuh. Kan terdiri dari takawwana min. Takawwana kullu faslin min. Nah, berikutnya setiap murid, 10 murid laki-laki, bahasa Arabnya bagaimana? In 10 Labin. Asyaratin talibin. Masyaratu. Kalau ada min maka menjadi asyarati kan? Wah, Ya. asyaratu ya. Asyarati tullabin. Labin. Wa Dan asyrati 10 murid perempuan. talibat. Libatin. Wa Wa asyara. Talibatin wa Anas asyaratin. dari kata asyaratun. Apa? Asyara. Asyara. Asrun. 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 Oh ya, wa Asrun. asrun. Asyaratun. Wa anasnya asrun. Salasatun salasun. Arbaatun menjadi arbaun. Khomsatun khomsun. Sittatun Situn. situn. Sabatun Sab'un. sabun. Sab'un. Samaniyatun ubah menjadi muannas. Samanun. 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 Tis'atun Tis'atun. Tis'un. tis'un. Asyaratun. Ashrun. Asrun. Mashrun. Asrun. Asrun. Lalu karena ada huruf wawu atop ya, maka matuf kepada asyarat Wa ashrin. maka menjadi Wa ashri. asri. Wa Ashrin. ashri. Libatin. Talibatin. Tolibatun jamannya tolibatun. Menjadi mudhaf ilaih maka menjadi tolibatin. Takawwana kullu faslin min asyrati tullabin wa asri tolibatin. Mudah kan? Nah, ini kalau kita gunakan fi'il madi takawwana. Lalu bagaimana kalau kita tukar takawwana menjadi fi'il mudhari? Simple, tinggal tukar saja takawwana menjadi yatakawwanu. Jadi yatakawwanu kullu Kullu faslin. faslin min asyarati tullabin wasri tolibatin. Sama saja. Sama. Hanya tukar takawwana menjadi yatakawwanu. Simple kan? Nah, lalu bagaimana kalau kita gunakan terdiri dari menggunakan isim masdar, isim fa'il mutakawwinun? Nah, ini agak berbeda. Coba. Siapa yang mau buat? Gunakan kata terdiri dari menggunakan mutakawwinun. Kalau takawwana ya takawwanu kita tempatkan di awal menjadi jumlah fi'liyah. Ini kan takawwana kullu faslin, ini jumlah fi'liyah kan? Ya. Karena fi'ilnya di hadapan, di awal kalimat.
Nah, sekarang coba gunakan mutakawinun. Bagaimanakah kalimatnya? Bagaimana uslubnya? Dia jadi jumlah ismiah lah Ustaz. Ya, coba bagaimana? Mutakawin. Setiap kelas terdiri dari 10 murid laki-laki dan 10 murid perempuan. Bagaimanakah uslub bahasa Arabnya menggunakan mutakawinun? Kullu faslin min asyaratin. Ya, Pak Haji Tahir bagaimana? Tukar sajalah Ustaz. Kullu Jadi faslin min asyaratin tulabin mutakawinun. Terbalik. Kullu pasti mutakawinun. Tadi Pak Haji Tahir bagaimana? Kullu pasti min asyaratin tulabin masih berarti mutakawinun. Bersih Kullu mutakawinun. faslin mutakawinun. Kullu pasti mutakawinun. Mutakawinun. Nah, min sama yang lainnya. Min asyarati tullabin wa asri tolibatin. Simple kan? Jadi tinggal tukar menjadi jumlah ismiyah. Kalau kata terdiri dari menggunakan isim fa'il mutakawinun, maka kalimatnya gunakan jumlah ismiyah. Berarti dahulukan isim kullu faslin. Mutakawinun ditempatkan menjadi khobar. Kullu faslin mubtada. Mutakawinun khobar. Makanya ini jumlah ismiyah kan. Sedangkan yang di atas yang berwarna merah, takawwana kullu faslin, ini jumlah fi'liyah. Takawana fi'il, kullu faslin fa'il dari takawana, ya kan? Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, sekarang kita berlatih lagi. Begitu saja kita perbanyak berlatih. Setelah paham kita berlatih exercise. Silakan Bapak Ibu buatkan kalimat atau ayat atau jumlah yang di situ ada kata terdiri dari. Boleh gunakan takawana atau ya takawanu atau mutakawinun. Tetapi agar semuanya sama, gunakan ya takawanu dulu, gunakan fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi berarti sama saja. Kita sekarang coba Bapak Ibu gunakan kata ya takawanu. Terdiri dari. Silakan, siapa yang mau coba? 3 orang atau 4 orang atau 5 orang boleh. 1 orang, 3 orang dahulu. Coba, siapa yang mau coba? Terdiri dari. Banyaklah, banyak contoh yang bisa kita buat. Siapa? Saya dahulu kalau begitu. Kullu insanin yatakawwanu minal jasadi waruhi wan nafsi. Betul tak? Kullu insanin yatakawwanu minal jasadi waruhi wan nafsi. Setiap manusia terdiri dari tubuh, raga, ruh dan jiwa. Roh dan jiwa. Ruh atau roh ya, boleh dua-duanya. betul Ustaz. Betul ya? Betul. Nah, itu yang saya buat. Silakan berikutnya siapa mau coba? Maaf. Ini boleh ya kullu insanin boleh. Di depan boleh juga di hadapan kata ya takawwanu dulu. Agar sama, mohon maaf ini saya tukar tempatnya. Jadi ya takawwanu kullu insanin agar menjadi jumlah fi'liyah. Kita seragamkan dahulu ya. Dua-duanya boleh, tadi yang satu itu udah betul. Tapi saya ingin kita sekarang berlatih menggunakan jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyahnya diawali oleh fi'il mudhari'. Yatakawwanu kullu insanin. Haji Parman silakan Haji. Cuba ya. Yatakawwanu kullu baladin Yatakawwanu kullu baladin, betul. minal khamsa asyara minal Min. khamsi asyari
Min khamsa asyara. Khamsa asyarata. Apa? Minal Korean. Oh. Khamsa asyarata qaryatan. Hmm. Mabni. Meskipun ada huruf jarmin, tetapi kalau belas-belas itu mabni. Makanya khamsa. Min khamsa. Itu kalau 15 pun bukan homsi ya Pak, homsa ya. Nah, Mabni. sebab ini mabni. Oke. Min khamsa asyarata qaryatan. Korea. Bilangan atau apa? Bahasa Melayu bilangan juga kan? Bilangan sama ya, bahasa Melayu bilangan juga ya. Iya betul. Bilangan, Bilangan. bilangan 11, lalu 13. Kalau 12 tidak. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. 12 tidak termasuk. Bilangan 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tidak ada 12 ya. Ini mabni. Mabni. Karena mabni, maka tetap misalnya ahada asyara. Tidak ada hadu, tidak ada hadi. Tidak ada asyaru, tidak ada asyari. Begitupun salasa asrota. Muannas ini. Kalau ada asyara mudzakkar. Salasa asrota ini muannas. Nah, salasa tetap salasa, asrota tetap asrota. Meskipun diawali oleh huruf jar. Min khamsa asrota. Tetap tidak boleh min khamsi asroti. Min salasa asrota. Tetap dibaca salasa asrota. Tidak boleh dibaca min salasi asroti. Tetap. Nah, gitu ya. Jadi Fajri tadi sampaikan yatakawwanu kullu baladin min khamsa asrota qaryatan. Udah bagus. Selamat, alhamdulillah. Bagaimana artinya nih Fajri? Fajri Parman. Setiap negeri terdiri dari 15 kampung. Kampung. Ya. Kampung. Oke, alhamdulillah. Mantap. Silakan siapa lagi mau coba? Ibu Salamah Harun. Cuba Ustaz. Ya. Tatakawwanu usrati. Tatakawwanu usrati, baik. Salah satu Min, jangan lupa min. Oh, min. Okay. Usrati min. Salah satu ashkhosin. 3 orang, Ustaz. Saya nak cakap. Dalam keluarga saya, terdiri dari 3 orang. Ya, min salmin. Min salah sati. Min salah sati. Kalau ini bukan mabni karena bukan belas. Min salah sati ashkhosin. Ashkhosin. Iya, coba Ibu artikan. Okey, keluarga saya terdiri dari 3 orang. Nah, keluarga saya terdiri dari 3 orang. Ashkhos itu orangnya. Ashkhosun jamak dari syakhsun. Syakhsun kata mudzakkar, maka adadnya menggunakan salah satu, bukan salasun. Salah satu adalah mudzakkar. Ya, mantap, selamat. Keluarganya ada 3 orang. Ya, ibu, bapak, anak, begitu ya. Oke, bagus, selamat Ibu Salamah Harun. Alhamdulillah. Siapa lagi mau coba, Pak? Ya, saya coba. Ya, Ibu Hadiah. Ibu Saadi Harun, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yatakawwanu kullu tiflin. Yatakawwanu kullu tiflin. Min ummi wa abin. Min ummin wa abin. Bagaimana maksudnya? Yatakawwanu kullu tiflin apa itu artinya? Terdiri. Setiap anak, setiap budak. Terdiri daripada, maksudnya memiliki lah tu Ustaz, daripada dari Di sini tidak ada memiliki, yatakawwanu tidak ada memiliki. Kalau Ibu maksud memiliki nanti kalimatnya likulli tiflin, bukan yatakawwanu. Jadi kalau Terdiri kita dari beda dengan memiliki. kalau kita letak yatakawwanu ni tak perlu kulli ni Ustaz, kullu ni. Tak perlu memiliki. Kalau kullu boleh. Setiap murid atau setiap budak, setiap anak memiliki, setiap anak terdiri dari.
Terdiri dari min ummin wa abin. Cocok tak? Relevan tidak? Setiap anak terdiri dari ibu dan ayah. Oh, kalau macam tu tak boleh kalimah yatakawwanu tu Ustaz. Iya, berarti kita sekarang sedang berlatih menggunakan kata yatakawan. Berarti yatakawan tetap harus kekal, harus ada. Berarti kalimat sesudahnya yang ditukar. Kalau kita buat yatakawwanu kullu usrati boleh Ustaz? Boleh, yatakawwanu kullu usratin. Sebentar, usratun itu muannas atau mudzakkar? Usratin muannas. Berarti tatakawwanu. Takawwanu Ustaz. Tatakawwanu. Takawwanu sebab dia muannas. Iya, tatakawwanu. Meskipun kullu itu mudzakkar, tetapi karena mudhof ilaihnya usratin muannas, maka fiilnya muannas juga. Tatakawwanu kullu usratin. Jadi muannas atau mudzakkar dari kata kullu ditentukan oleh mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya mudzakkar, maka kullu menjadi mudzakkar. Kalau mudhof ilaih dari kullu itu muannas seperti usratin, berarti kullu menjadi muannas. Begitu. Silakan Ibu Sa'di Harun. Tatakawwanu kullu usratin. Setiap keluarga terdiri daripada ibu dan ayah. Min ummin. Minal abi wal ummi. Ayah dulu. Al-abi wal ummi. Boleh, minal ummi wal abi boleh. Minal abi wal ummi. Anaknya tak ada. Kalau tidak ada anak, tidak ada ibu dan ayah. Wal waladi. Atau wal auladi. Wa auladi Ustaz. Wal auladi. Tatakawwanu kullu usratin minal abi wal ummi wal auladi. Kalau tidak ada aulad berarti tidak ada ayah dan ibu, tidak ada aban wa ummun. Iya betul. Maka setiap keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak-anak itu. Bagus, selamat Ibu Sa'di Harun. Alhamdulillah. Ustaz, mohon maaf saya kena undur diri ada hal Ustaz. Boleh, silakan. Okay, syukran banyak-banyak Ustaz ajar saya. Alhamdulillah. Nah, sekarang tukar tatakawwanu menjadi mutakawwinun. Apa makna mutakawwinun? Ya, Ibu Salma silakan. Sama mutakawwinun. makna sama Ustaz, mutakawwinun. Mananya sama. Mutakawwinun mananya sama. Oh, macam mana nak buat Tapi gunakan jumlah ismiya nanti ya. Saya buat macam ni Ustaz, kalau salah betul kan Ustaz? Silakan. Ya. Melayu dia, Malaysia terdiri daripada berbagai kaum. Malaysia tatakawwanu Gunakan mutakawwinun Ibu. Malaysia yatakawwanun. Malaysia itu muannas. Muannas Mutakawwinatun. Tatakawwinatun. Minal mukhtalifatin kaum Ustaz. Boleh. Mutakawwinatun minal aqwamil mukhtalifati. Jamak dari qaum itu aqwam. Ustaz tulis Ustaz nanti nampak. Minal aqwamil mukhtalifati. Fatin terdiri dari ma'rifat dua-duanya. Al-aqwami ma'rifat, al-mukhtalifati naat ya, menjadi ma'rifat juga. Malaysia mutakawwinatun minal aqwamil mukhtalifati. Mukhtalifatin. Kalau ada itu tak boleh tanwin. Mukhtalifati. Oke. Minal aqwamil mukhtalifati, dari kaum-kaum yang berbeda-beda begitu. Oke, selamat. Oke. Selamat. Malaysia mutakawwinatun. Mutakawwinun atau mutakawwinatun, siapa nak coba? Ibu coba. Ibu Ida dahulu, silakan Ibu Ida. Kullu iyadatin. Kullu iyadatin. Mutakawwinun ke mutakawwinatun yang ini? Nah, kullu iyadatin apa ibadatin atau iyadatin? Tak marbutan mukawai
mutakawwinatun. Ya, iyadatin apa maknanya, Bu? Klinik. Oh, klinik. Kullu iyadatin mutakawinatun. Sebab iyadatin mudhof ilaihnya muannas, maka menjadi muannas. Okey. Min khamsatin attibai Min khamsati atibba. wa Ghairu munsharif, min khamsati atibba. atibaa wa asyaratin mumaridatin Wa asyarah. Mumaridah muannas atau mudzakkar? Mumaridatun muannas. Berarti asri. Okey, asyri. Okay. Wa asri mumaridatin. Wa asri mumaridatin, begitu ya. Kullu iyadatin mutakawwinatun min khamsati atibba'a. Kenapa dibaca atibba'a pada dia mudhof ilaih? Karena isim ghairu munsharif. Lalu wa asri wa huruf atop maktuf asri kepada khamsati. Asri maktuf alaihnya adalah khamsati. Khamsati maktuf alaih, asri maktuf. Maridatin mudhof ilaih. Bagus, selamat Ibu Ida, alhamdulillah. Ibu Zahra Ahmad, silakan. Okey, saya sebut Ustaz. Ya. Kullu rawdati atfali. Kullu rawdatil atfali, ya. Kullu rawdatil atfali. Mutakawwinatun. Mutakawwinatun, betul. Karena rawdah kan muannas ya, maka mutakawwinatun. Min asyri atfalin. Mutakawwinatun. Min Asyri. asri. Atfalin. Muannas Ibu ya? Asri muannas ya? Saya. Atfal Oh. jamak Ustaz kan? Atau mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Nah, berarti bukan asri tapi Asyari. asyaroti. Asyrati. Min asyaroti. Min asyaroti Atfalin. atfalin. Iya, bagus. Ingat ada ma'dud. Atfalun itu ma'dud. Atfalun jamak dari tiflun. Tiflun itu mudzakkar. Nah, karena tiflun adalah mudzakkar, maka adatnya menggunakan adat mudzakkar. Nah, mudzakkar dari 10 itu asyaratun. Kalau muannats asrun. Ya, alhamdulillah. Masih ingat ya tentang adat ma'dud? Tentu saja masih terus kita perbaiki. Kalaupun ada salah-salah atau lupa-lupa, tak masalah. Insya Allah nanti kita akan terus perkuat, terutama nanti ketika kita belajar Al-Ajib jilid yang kelima. So, nanti kita pada kelas Selasa ya, Selasa malam, kita setelah buku Shoroh jilid keempat selesai kita bahas, so kita lanjutkan dengan buku Al-Ajib jilid yang kelima. Di situ nanti akan kita temukan adat ma'dud sangat banyak dari awal sampai banyak contoh kalimat yang lain. Oke, alhamdulillah selesai. Kita malam hari ini berlatih banyak. Pertama menggunakan kata masing-masing, kemudian menggunakan kata memiliki, lalu kata kullu diikuti mudhof ilaih akhirah, dan kullu diikuti mudhof ilaih ma'rifat. Dan terakhir kita juga belajar tentang cara membuat kalimat dari kata terdiri dari, yakni mutakawwinun atau mutakawwinatun, ya takawwanu atau takawwana atau ya takawwanu. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, sampai di sini adakah soalan? Cukup ya? Bapak Ibu semua, mohon maaf tadi tidak kita tuliskan oyong dan ayam. Kita tidak gambar sebab page-nya sudah habis, pages-nya sudah habis, halamannya sudah habis, sudah 12 halaman, sudah 12 muka surat. Sehingga oyong dan ayang kita sampaikan secara lisan saja. Oyong dan ayang telah hadir di tengah-tengah kita meskipun tidak terlihat, tetapi dia ada bersama kita. Dan dia menyapa, malam hari ini kita sudah saatnya untuk rehat. Oyong ayang mustatir Ustaz. Oyong dan ayang mustatironi ya. Mustatir. Mustatir ya, tidak terlihat ya. Fi mahalli, fi Kedua mahalli tidak mustatironi. ya, fi mahal.
Fi mahal lah. Ya, fi mahali apa ya? Fi mahali karena sudah berat berarti kasroh fi mahali jarin. Fi mahal jarin. Jarin. Macam-macam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, selesai sudah belajar kita malam hari ini tentang uslub bahasa Arab, yakni Uslub. tentang mempunyai masing-masing dan juga terdiri dari bahasan, contoh dan sekaligus juga latihan kita bersama-sama tadi. Baik, ayo ikhwan al akhwat, hada wa darsuna fi hadhil laila wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatian, kebersamaan belajar, dan interaksi silaturahmi di antara kita semuanya. Dan mohon maaf atas kesalahan, kesilapan, kekurangan, dan juga kelupaan atau kelalaian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Semuanya makasih banyak semuanya. Sama. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.